Salam jumpa. Pada tutorial kali ini kita akan membahas pertemuan ke-11 dari mata kuliah Cisco Fundamental 1. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang data encapsulation, tentang accessing local resource, dan mengakses remote resource. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas network access. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan ditanyakan kepada dosen pengajar Anda. Oke, tentang network access. Network access itu adalah layer yang ada pada model TCP/IP, layer paling bawah. Kalau dihubungkan dengan model OSI, ini adalah layer data link dan layer physical. Jadi sebuah layer network access pada TCP/IP merupakan layer data link dan physical pada model OSI. Kedua layer ini berperan untuk melakukan pengiriman dan penerimaan bit yang dikirim sesuai dengan medianya dan sangat spesifik untuk media masing-masing. Sedikit review di sini. Pada proses pengiriman, data yang akan dibuat oleh layer aplikasi, presentation dan session yang berupa aplikasi data nanti akan dipotong-potong oleh protokol pada layer transport menjadi potongan-potongan kecil. Potongan-potongan ini nanti masing-masing potongan akan diberikan header atau informasi tambahan di layer transport, diberikan lagi header oleh layer network, protokol pada layer network, diberikan lagi header dan trailer oleh protokol pada layer data link. Dan saat mau dikirim melalui media oleh layer physical nanti diubah menjadi 1010 dan di-encode sesuai dengan medianya. Fokus kita pada pembelajaran kali ini adalah lebih ke sisi fisikalnya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan lebih berfokus pada data linknya. Oke, physical layer sangat spesifik untuk masing-masing media. Maksudnya di sini adalah protokol pada physical layer yang bekerja pada media A tidak akan bisa bekerja dengan baik pada media B. Contoh, jika media A adalah media kabel fiber, maka data dikirim menggunakan cahaya. Sedangkan jika media B adalah kabel tembaga, maka data dikirimkan dengan pulsa listrik, electrical. Jadi sangat tergantung pada medianya. Kalau medianya adalah media wireless dengan gelombang radio, maka yang dikirim adalah data yang dimodulasikan di dalam carrier wave. Misalnya microwave signal. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah standar yang mengatur bagaimana nanti penggunaan media secara spesifik. Standar-standar itu yang ada pada physical dan sebagian dari data link layer dikeluarkan oleh organisasi, baik organisasi yang sifatnya nirlaba maupun konsorsium. Sebagai contoh di sini nanti data link dan physical protokolnya dibuat dan distandarkan oleh beberapa organisasi, termasuk tapi tidak terbatas pada ISO sendiri, EIA-TIA ini vendor, I20 konsorsium, ANSI, IEEE, organisasi nirlaba. Nah, di sini protokol yang beroperasi ini bisa saja terhubung dengan protokol-protokol di layer atas yang dibuat oleh organisasi yang berbeda. Itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah tiap-tiap protokol memiliki komunikasi yang sama, output komunikasi yang sama saat berbicara dengan protokol lain. Sehingga dengan adanya standar itu, pergantian protokol atau perbedaan protokol pada layer yang berbeda tidak menyebabkan kegagalan koneksi. Sebagai contoh, di physical layer bisa jadi kita menggunakan Wi-Fi atau kita menggunakan kabel, misalnya fast Ethernet. Tapi di bagian layer networknya, kita bisa menggunakan tetap IP. Karena model komunikasinya standar, komunikasi antara protokol Wi-Fi dengan IP standar, atau fast Ethernet dengan IP juga standar, maka tidak ada perbedaan antara IP yang digunakan untuk Wi-Fi maupun IP yang digunakan untuk fast Ethernet. Itu yang dimaksud dengan kegunaan dan kesamaan standar.
Ini adalah contoh dari organisasi dan standar yang dikeluarkan khusus untuk layer physical dan layer data link. Di sini terlihat misalnya dari ISO mengeluarkan standar ISO 8877 yang terkait dengan standar RJ konektor, misalnya RJ45, atau standar cabling yang lain. EIA-TIA, kumpulan dari gabungan dari vendor perangkat, mengeluarkan standar TIA 568A, B, C gitu ya. Masing-masing untuk standarisasi perangkat mereka yang juga dipakai secara internasional. ANSI juga mengeluarkan sendiri, itu mengeluarkan sendiri, YE mengeluarkan sendiri. Tidak jadi masalah, standar-standar ini nanti semuanya dapat berkomunikasi dengan protokol pada layer yang di atasnya. Oke, jika Anda belajar pada kelas, silakan meminta dosen kalian, jika kalian belajar pada lab dan bukan di kelas, silakan minta pada dosen kalian untuk menunjukkan contoh perangkat fisik dari jaringan small and home office. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada dosen Anda sekarang. Berikutnya, kita akan membahas prinsip fundamental pada layer 1. Ada 3 fungsi dasar yang nanti akan diatur oleh standar-standar pada layer 1, yaitu komponen fisik, 2 encoding, dan 3 signaling. Kita akan bahas 3 fungsi ini secara spesifik satu persatu. Yang dimaksud dengan komponen fisik di sini adalah alat elektronik yang mengirim, membawa, mengenerate, membuat ya, dan akan digunakan untuk merepresentasikan bit. Jadi nanti mereka akan mengirim, generate, membawa signal yang merepresentasikan bit. Bisa berupa kartu jaringan, dalam bahasa Inggris adalah Network Interface Card atau disingkat NIC. Bisa berupa interface fisik, bisa berupa konektor, bisa berupa kabel, atau perangkat fisik lain yang bisa kita lihat dan kita bisa sentuh. Ini adalah contoh dari Network Interface Card atau kartu jaringan. Disebut card atau kartu karena dulunya merupakan kartu add-on yang perlu dimasukkan ke dalam slot ISA atau PCI pada motherboard. Sekarang ini mungkin sudah berevolusi menjadi bentuk yang lebih kecil. Ini masih contoh dengan kartu, ini contoh dengan dongle USB di sini. Bisa juga dalam bentuk card yang lebih kecil lagi yang tertanam di bagian bawah dari laptop kalian. Bisa kalian buka, kartunya tidak lebih besar dari ukuran koin logam. Tapi istilah NIC tetap dipergunakan sampai saat ini, dan NIC sangat spesifik untuk medianya. Jadi kartu jaringan untuk kabel UTP akan berbeda dengan kartu jaringan untuk kabel fiber, akan berbeda dengan kartu jaringan untuk wireless. Bahkan untuk jenis kabel yang sama pun tapi protokol berbeda, bisa jadi standar yang didukung tiap kartu jaringan sangat spesifik. Berikutnya, interface fisik konektor dan kabel juga termasuk di sini, di kategori yang pertama. Di sini ada contoh router dengan banyak port di sini ya, ada console port management, ya, ada port-port dengan nomor komponen berbeda dengan kecepatan dan jenis atau fungsi yang berbeda. Fisiknya, secara fisik, port-port fisik ini masuk dalam kategori pertama. Bisa juga konektornya. Misalnya di sini ada contoh konektor untuk kabel koaksial BNC. Ada penghubung T-nya. DB untuk serial. Serial juga dalam konektor V-series. Modular seperti koneksi yang kita gunakan RJ11 untuk telepon, RJ45. Beberapa standar yang proprietari atau terbatas, fiber optik untuk video, atau untuk konektivitas internal yang biasanya muncul di dalam perangkat motherboard. Oke, itu semua masuk dalam kategori pertama. Nah, fungsi yang kedua, fungsi encoding. Encoding, yang dimaksud sini adalah encoding layer 1, karena banyak sekali istilah encoding bisa digunakan pada konteks yang berbeda.
Encoding di sini adalah encoding layer 1 atau encoding fisikal. Yang dimaksud adalah mengubah stream data bit atau aliran data bit menjadi kode yang sudah ditentukan. Kode yang dimaksud adalah pengelompokan bit dalam pola tertentu supaya mudah dikenali oleh pengirim dan penerima. Di jaringan komputer, dengan model pengiriman saat ini, kode yang digunakan adalah kode binary 0 dan 1, di mana nanti teknik untuk meletakkan kode 0 atau 1 tersebut bisa banyak sekali. Di sini akan diberikan contoh dua yang sederhana, yaitu Manchester encoding dan non-return to zero encoding. Kedua standar ini digunakan di media kabel tembaga, bisa pada kabel UTP atau koaksial, Manchester atau non-return, dan bisa menggunakan metode signaling yang berbeda-beda. Signaling nanti adalah komponen fungsi ketiga dari standar yang diatur oleh layer 1. Mari kita lihat contohnya pada Manchester encoding. 0 akan direpresentasikan sebagai transisi dari tegangan tinggi ke rendah. Sedangkan 1 akan direpresentasikan dengan transisi atau perubahan dari tegangan rendah ke tinggi. Encoding ini digunakan untuk media kabel tembaga, bisa wireless, bisa. Contohnya ini adalah versi lama Ethernet yang pertama yang hanya sampai 10 megabit. RFID, Radio Frequency Identification, dan Near Field Communication yang mungkin chipnya tertanam pada smartphone yang lebih baru, yang memungkinkan kalian membayar atau melakukan transaksi keuangan dengan smartphone kalian menggunakan Manchester encoding. Berikut contohnya. Clock di sini adalah satuan waktu. Kita anggap ini sebagai satu satuan waktu untuk setiap potongan, ada garisnya di sini. Ini adalah ceritanya data yang mau dikirimkan. Secara biner, kita akan membuat garis tinggi untuk 1, garis rendah untuk 0, 1, 0, 1, 0, sehingga 111 akan menjadi 3 garis tinggi. 0, 0, 0, 0, 0 akan menjadi 2 garis rendah, dan seterusnya. Masalahnya kita tidak bisa mengirimkan data dengan format biner murni seperti ini, karena jika kita mengirimkan data yang banyak satu-satunya, maka kemungkinan kesalahan baca dari penerima menjadi lebih tinggi, atau banyak nolnya sama, sehingga di encode. Manchester sendiri memiliki dua konvensi yang digunakan. Konvensi yang pertama adalah yang digunakan oleh G.E. Thomas. Konvensi yang kedua adalah yang distandarkan oleh IEEE dengan kode 802.3. Jaringan komputer menggunakan standar yang kedua. Sebagai contoh di sini, untuk angka 1 adalah perubahan dari rendah ke tinggi. Jadi untuk 1 adalah perubahan dari rendah ke tinggi. Sedangkan untuk 0 adalah perubahan dari tinggi ke rendah. Sehingga 1, 0 seperti ini menjadi perubahan dari rendah ke tinggi, ini naik ke tinggi. 0 adalah perubahan dari tinggi ke rendah, ke sini. 1 perubahan lagi dari rendah ke tinggi. Tapi kalau 0-nya berulang 2 kali di sini, tetap ada 2 kali perubahan. Dari tinggi ke rendah, kemudian dari tinggi ke rendah lagi. Jadi kode bagian yang ini yang akan digunakan. Di sini saya akan mengganti warnanya. Saya ganti dengan warna biru. Di sini kodenya adalah ini 0, 0 turun ya. 1, 1, 1 yang dilihat adalah ini. Dari rendah ke tinggi, dari rendah ke tinggi, dari rendah ke tinggi. 0 adalah dari tinggi ke rendah. Nanti bagian yang terputus ini dihubungkan dengan garis seperti ini. Nah, itu contoh Manchester encoding. Berikutnya, contoh yang kedua adalah encoding non-return to zero. Umum digunakan juga, dia hanya menggunakan dua state, dua kondisi, yaitu 0 dan 1 tanpa adanya netral. Tidak ada titik netral pada non-return to zero. Sebuah zero, sebuah nilai 0 dapat direpresentasikan dengan tegangan listrik tertentu, level tertentu. Tegangan itu tidak harus 0, tidak harus tinggi juga, tidak harus rendah juga, tapi disepakati saja antara pengirim dan penerima dalam suatu standar tentunya.
Sebuah 1 dapat direpresentasikan dengan sebuah level tegangan listrik yang berbeda dengan yang 0. Biasanya, umumnya, 1 akan direpresentasikan tegangan positif, sedangkan 0 direpresentasikan dengan tegangan negatif. Sehingga jika data aslinya mau dikirim adalah 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, ini secara biner murni, maka di encoding seperti ini. Tegangan tinggi, rendah, rendah, tinggi, rendah, tinggi, tinggi, rendah. Oke, itu adalah contoh NRZ encoding. Lebih simpel daripada Manchester, karena kita cukup menentukan 1 sebagai tinggi, 0 sebagai rendah. Manchester dan NRZ sudah tidak cocok untuk digunakan pada data rate yang lebih tinggi, misalnya pada 100 megabit per detik, pada gigabit per second, gitu ya. Nanti bentuk encoding lain yang digunakan seperti 4B atau 5B, tapi sayangnya itu di luar dari skop pembelajaran kita, sehingga jika kalian tertarik, kalian bisa melakukan riset terpisah untuk encoding tersebut. Bagian yang ketiga, signaling. Signaling sebagai kelanjutan dari encoding. Jika encoding itu merepresentasikannya dalam tadi 1, 0 itu dalam tegangan tinggi, tegangan rendah, jika misalnya listrik ya, maka signaling adalah bagaimana meletakkannya ke dalam medianya terkait dengan waktu. Signal yang akan kita kirim bisa dikirim dalam 2 pendekatan, yaitu asinkronous dan sinkronous. Signal asinkronous dan sinkronous ini terkait dengan hubungannya dengan waktu, clock waktu. Keduanya nanti akan dimodulasikan ke dalam media. Mari kita lihat dulu, asinkronous. Pada asinkronous, signal data dikirim tanpa diasosiasikan dengan clock signal. Clock signal adalah signal bawaan yang menandakan media aktif dan sebuah satuan waktu. Jadi satu clock signal itu satu satuan waktu. Pada perbedaan media yang berbeda bisa jadi panjang atau durasi clock waktunya berbeda-beda. Maka pada asynchronous signaling, waktu jeda antar karakter data atau blok data bisa saja berbeda-beda. Sehingga sebuah frame yang dikirim harus memiliki penanda start dan stop. Biasanya berupa set kombinasi kode frekuensi tinggi rendah dalam pola tertentu yang sudah fix yang dikenali pengirim dan penerima sebagai penanda start dan stop. Itu adalah asinkronous. Misalnya terlihat di sini pada grafiknya, di sini ada data, di sini ada data, gitu ya. Tapi di sini tidak. Gitu. Dan panjang ini, lebar ini bisa berbeda-beda, bisa pendek, bisa panjang, seterusnya. Itu asinkronous. Dia tidak disesuaikan dengan clock signal. Pada sinkronous, sinyal datanya dikirim dengan asosiasi clock signal. Terlihat di sini waktu jeda antar karakter pasti sama. Di sini terlihat ada bit time. Ini bit time, dan seterusnya. Maka di sini untuk setiap 3 bit time ada, untuk setiap 2 bit time ada 1 data. Setiap 2 bit time ada 1 data. Di sini yang dianggap sini ada datanya. Ini jeda 3 bit time. Maka di sini ada jedanya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang tidak akan saya bahas di sini. Cukup sebagai gambaran umum saja bahwa signalingnya bisa menggunakan metode asinkronous atau sinkronous. Berikutnya, modulasi. Modulasi adalah mekanisme untuk memasukkan signal data mengikuti signal carrier atau bawaan. Tentu saja kalian, sebagian besar dari kalian beranggapan bahwa kalau ada data maka baru ada tegangan. Jika tidak ada data maka tidak ada tegangan pada kabel tembaga. Itu tidak sepenuhnya benar. Baik ada data maupun tidak ada data, tegangannya tetap ada, tegangan listriknya. Sama seperti pada gelombang radio, misalnya WiFi. Bukan berarti kalau tidak ada data yang dikirim, maka gelombang radionya tidak diaktifkan pada frekuensi tersebut. Diaktifkan juga, itu yang disebut dengan signal carrier. Harus ada dan harus aktif. Nah, modulasi adalah teknik yang berkaitan dengan bagaimana meletakkan data tadi, pola data tadi, ke signal carrier supaya bisa dibawa oleh signal carrier dari pengirim ke penerima. Ada banyak teknik modulasi yang digunakan, di antaranya frequency modulation, amplitude modulation, dan pulse code modulation.
Ada model frequency modulation jika kita punya carrier signal seperti ini. Saya ganti warnanya lagi kembali menjadi merah. Jika kita punya signal carrier seperti ini dan kita punya data seperti ini, maka di frequency modulation frekuensinya lah yang diubah, amplitudonya tetap sama. Perhatikan di sini tinggi panjang gelombang, tinggi dari amplitudonya tidak berubah, tapi di sini ada yang berjeda. Di sini jedanya panjang, sini jedanya pendek. Nah, dengan mengubah frekuensi tersebut kita akan mendapatkan pola pattern, di mana nanti bisa diartikan oleh si kartu jaringan sebagai 0 dan 1. Pada model yang amplitude modulation sedikit berbeda dengan FM. Pada AM, di sini yang diubah adalah amplitudonya. Amplitudo tinggi menyatakan data, rendah 10, 10, dan seterusnya. Tapi frekuensinya akan sama. Jadi ini akan berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi secara frekuensi semuanya sama ukurannya. Oke. Teknik modulasi yang lain adalah pulse code modulation. Ini digunakan misalnya pada perubahan konversi analog menjadi digital. Misalnya suara kita gunakan di line telepon diubah menjadi digital, itu dengan pulse code modulation. Ada beberapa teknik pulse code, PAM, PDM, PCM yang sedikit berbeda-beda satu sama lain. Secara detail tidak akan kita bahas di sini, hanya sebagai pengantar atau diketahui kalian bahwa proses-proses dasar ini perlu dilakukan dalam pengiriman signal data. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada dosen Anda sekarang. Berikutnya kita akan membahas beberapa istilah yang muncul pada layer 1. Di sini ada 4, diantaranya adalah bandwidth, throughput, goodput, dan latency. Bandwidth adalah istilah yang mungkin paling sering kita dengar, yang bisa kita artikan sebagai kemampuan transfer signal dari sebuah media yang menghubungkan satu titik ke titik lain. Kemampuan transfer signal tersebut dalam satuan waktu. Yang digunakan adalah bits per second atau BPS, B kecil. BPS, bukan B besar. Bit per second. Karena yang akan dikirim di media nanti adalah data yang sudah di-encode, sudah mengalami enkapsulasi beberapa kali, lalu di-encode, lalu berubah format menjadi 1010 dalam karakter grup pola spesifik. Maka yang dikirimkan sebenarnya adalah bit, bukan byte. Kalian mungkin pernah mendengar ada yang menggunakan istilah byte per second, B besar. Ini adalah bit per second. Ini adalah byte per second. Oke. Nah, beberapa vendor atau penyedia layanan telekomunikasi sering menggunakan istilah yang kurang tepat dalam transfer rate mereka. Byte per second. Tidak semua vendor atau tidak semua penyedia layanan telekomunikasi, tapi sebagian menggunakan istilah ini. Alasan mereka mudah, karena mereka menyatakan orang awam mengenalnya byte. Saat kita membicarakan byte, maka orang awam mengetahuinya. Foto ini ukurannya 1000 byte, foto ini ukurannya 1 megabyte, 2 megabyte. Tapi begitu mereka dinyatakan konsep bit per second, mereka bingung, berapa byte sih? Meskipun ada konversi standar, yaitu 1 byte sama dengan 8 bit jika kita mengukur ASCII standar, tapi sesungguhnya dalam konteks transfer di jaringan komputer, di network, kita tidak tepat menggunakan istilah byte, karena byte di sini adalah data, sedangkan yang lewat di media itu adalah data plus enkapsulasinya atau data plus amplopnya. Jadi satuannya tetap harus bit per second, karena semuanya nanti yang dikirim adalah dalam stream of bit atau aliran bit 1010111010 dan seterusnya.
Sehingga istilah byte sekali lagi tidak tepat. Jika kalian menemukan orang yang masih menggunakan istilah byte per second untuk konteks perpindahan atau besar bandwidth untuk perpindahan data di jaringan komputer, boleh kalian luruskan. Seharusnya adalah bit per second. Dan konversi 1 byte ke 8 bit tidak tepat dalam konteks ini. Kenapa? Saya contohkan, misalnya saya mentransfer dari titik A ke internet, network lain, lalu ke titik B. Katakanlah saya mengupload sebuah file. Filenya berukuran 1 megabyte. 1 megabyte sama dengan 1024 byte. Dikirim dari A ke B. Saat diterima oleh B, yang diterima hasil akhirnya memang 1 megabyte filenya. Tapi saat lewat di media dalam perjalanannya di sini, sampai diterima oleh kartu jaringan di B, kita tidak bisa menggunakan byte. Kenapa? Karena nanti ini sudah dienkapsulasi, sudah ada tambahan header dari layer 4, layer 3, layer 2, sehingga ukurannya pasti sudah lebih besar dari 1 megabyte. Dan saat di-enroute ke media, dia menjadi bit, bukan byte. Oke? Dan saat kita bicarakan bit, maka faktor pengalinya adalah 1000, bukan 1024. Itulah kenapa bit per second ke kilobit adalah 1000, bukan 1024. Megabit 1.000.000, gigabit 1.000.000.000, terabit 1.000 miliar, dan seterusnya. Jadi yang berpengaruh di sini, yang terjadi di sini adalah pengiriman bit, bukan pengiriman byte. Oke, semoga ini bisa meluruskan sedikit kesalahan yang terjadi di lapangan yang juga dipelopori oleh kesalahan penggunaan istilah oleh penyedia layanan. Adapun besar bandwidth dipengaruhi banyak faktor, di antaranya karakteristik dari fisik medianya. Ada media yang memang bisa dikirimkan atau memungkinkan bandwidth yang besar, misalnya fiber. Ada media yang karakteristiknya tidak memungkinkan untuk dikirimkan data dalam jumlah yang sangat banyak dalam sebuah satuan waktu, sehingga bandwidthnya lebih kecil, misalnya dengan teknologi koaksial yang lama. Juga dengan media yang sama, bandwidth yang dicapai bisa berbeda-beda kalau teknik signalingnya berbeda-beda, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dengan teknik signaling berbeda bisa terjadi perbedaan tingkat efisiensi, sehingga banyaknya transfer signal dalam satu satuan waktu bisa berbeda-beda. Oke, itu adalah bandwidth. Selanjutnya, istilah berikutnya adalah throughput. Throughput adalah jumlah data yang bisa ditransfer dalam satu satuan waktu. Data, bukan bit. Throughput di sini maksudnya adalah termasuk dengan data di sini masih dalam konteks bersama dengan enkapsulasinya. Sebuah kabel yang misalnya memiliki bandwidth 100 megabit, sesungguhnya itu bisa dilalui 100 megabit dalam kondisi ideal. Kondisi ideal itu biasanya tercapai di laboratorium. Dalam kondisi kenyataan di lapangan atau de facto, bisa jadi banyak hal-hal lain, misalnya panjang kabel yang lebih dari standar, atau misalnya ada gangguan interferensi dari luar, mengakibatkan maksimum bandwidth tersebut, jika bandwidthnya 100 megabit, tidak akan tercapai. Biasanya kurang dari bandwidth yang dinyatakan. Komponen lain yang mempengaruhi misalnya lalu lintas datanya. Berapa banyak lalu lintas data yang lewat pada satu satuan waktu. Jika terlalu ramai, analoginya seperti jalan tol yang penuh sesak. Ya sama saja tidak bisa cepat bergeraknya. Tetap lambat karena data yang mau lewat banyak. Lalu jenis datanya. Bayangkan jika jalan tol itu dipenuhi dengan truk tronton 18 ban. Tetap akan lebih lambat dibandingkan kalau yang lewat adalah mobil-mobil sedan misalnya yang berkemampuan kecepatan lebih tinggi. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi throughput adalah latensi.
saat ketemu dengan perangkat intermediate seperti switch atau router, ada latensi, ada penambahan waktu tunggu, waktu proses yang dilakukan oleh perangkat itu, yang mengakibatkan efisiensi dari jaringannya menurun. Sehingga jumlah data di sini masih dengan enkapsulasinya, yang bisa dikirim dalam satu satuan waktu lebih rendah dari bandwidth-nya. Itulah apa istilahnya. Throughput kurang dari sama dengan bandwidth. Istilah berikutnya adalah goodput. Goodput di sini adalah jumlah data murni yang bebas dari enkapsulasi, bebas dari buka sesi koneksi dan tutup koneksi, bebas dari tanda terima. Jika nanti kita mempelajari protokol TCP misalnya, akan ada proses pengiriman data, sudah terima, oke, dari ujung penerima harus mengirimkan tanda terima. Dan goodput tidak menghitung itu. Alhasil, sebenarnya goodput lebih kecil lagi daripada throughput. Terlihat pada gambar di sini, ada grafik penggunaan sebuah media, di mana warna biru merepresentasikan titik-titik dari goodput, dan warna hijau merepresentasikan titik-titik dari throughput. Bandwidth selalu konstan, bandwidth selalu rata. Bandwidth maksimum misalnya di sini adalah 5 megabit per second, atau lebih tinggi lagi, misalnya 10 megabit per second. Bandwidth selalu sama. Tapi goodput dan throughputnya berubah-ubah. Terlihat di sini ada sweet spot pada grafik ini. Tiap-tiap media dan tiap-tiap jaringan akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di sini terlihat bahwa sweet spotnya adalah di kisaran 80-an persen utilisasi jaringan. Saat utilisasinya sekitar 80%, maka penggunaan goodput dan throughput di sini terlihat bahwa pada goodput yang tinggi, throughputnya juga tinggi. Dan di sini mendekati setelah di atas 80%. Lebih tinggi dari 80% utilization, maka turun goodput dan throughput. Jadi ini karakteristik dari tiap-tiap media akan berbeda-beda. Tentu saja harus di testing dahulu. Ini hanyalah contoh untuk memberikan gambaran bahwa nanti goodput akan lebih rendah daripada throughput. Dan goodput adalah data murni yang bisa digunakan oleh aplikasi kita. Istilah yang terakhir yang perlu kalian pahami di sini adalah latensi. Latensi adalah waktu jeda antara signal dikirim oleh pengirim hingga signal diterima oleh penerima. Jadi misalnya jika ada pengirim A mengirimkan melalui network, melalui switch, melalui router, lalu ketemu switch lagi misalnya, sampai kepada B, gitu ya. Maka latensi yang dimaksud di sini adalah jika A mulai mengirim pada detik ke-0, pesannya dikirim pada mulai detik ke-0, pada detik ke-0 dikirim ke kanan sampai di B, ke titik kartu jaringan di B sampai di sini, tiba pada detik 0,100 maksudnya, diterima. Maka ini adalah latensi kirim searahnya adalah 100 milidetik, atau butuh waktu 1/10 detik dari A mencapai ke B. Bisa dilihat bahwa semakin kecil waktu latensinya semakin baik, semakin besar waktu latensinya semakin buruk. Kita bisa mengukur waktu latensi dengan cukup mudah jika kalian menggunakan konsol. Cukup aktifkan perintah ping ke sebuah host, dan di situ akan ada kembalian round trip time-nya. Round trip time itu artinya misalnya A ping ke B, B membalas lagi permintaan A, sehingga bolak-balik, round trip time itu bolak-balik. Untuk sebuah LAN dengan 1 atau 2 switch dengan bandwidth standar 100 megabit per second, waktu normalnya adalah kurang dari 10 milidetik. Harusnya malah kurang dari 1 milidetik. Tapi dalam hitungan 10 milidetik masih oke. 10 milidetik itu sekitar 0,01 detik. Dan itu adalah waktu yang baik. Lebih besar dari itu mengindikasikan ada masalah. Mungkin ada bottleneck, mungkin ada permasalahan di perangkat, mungkin ada perangkat yang terlalu sibuk, gitu ya. Karena latensi tidak dipengaruhi oleh perangkat pengirim dan penerima saja, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas media, bandwidth medianya,
berapa tinggi penggunaan medianya, seperti tadi kita membahas throughput, output, dan seterusnya. Lalu jumlah perangkat intermediatnya. Semakin banyak perangkat intermediatnya, maka secara statistik latensinya akan makin tinggi. Karena saat memasuki sebuah perangkat intermediat akan ada proses di perangkat intermediat tersebut. Semakin banyak perangkatnya, maka semakin tinggi latensinya. Setelah memahami konsep latensi, perlu kalian ketahui juga sebuah jalur media yang memiliki bandwidth tinggi tidak selalu memiliki latensi rendah. Dan jalur dengan latensi rendah tidak selalu memiliki bandwidth yang tinggi. Sebagai contoh, mungkin saja kalian memiliki subscription atau langganan dengan sebuah penyedia layanan dengan bandwidth yang dinyatakan tinggi. Tapi kalian mencoba memainkan game online, first person shooter, atau real-time strategi yang membutuhkan latensi rendah. Bayangkan jika memainkan sebuah game first person shooter, jika latensinya tinggi saat Anda menembak, menekan tombol fire gitu ya, dengan saat kondisi musuh masih di depan kita. Tapi ternyata karena perbedaan latensi yang tinggi, sesungguhnya musuh itu sudah bergeser beberapa meter ke arah yang berbeda. Sehingga saat dieksekusi, tembakan kita meleset. Nah, pada game-game yang seperti itu kelihatan seperti jitter gerakannya. Itu karena latensinya terlalu tinggi. Dia membutuhkan latensi yang rendah. Biasanya membutuhkan latensi kurang dari 100 milidetik. Oke. Nah, itulah beberapa istilah yang perlu kalian pahami terkait dengan layer 1. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan bisa ditanyakan kepada dosen kalian. Jika dimungkinkan dan sedang belajar di laboratorium, kalian boleh meminta pengayaan dari dosen berupa pengenalan konektor router 1941 atau jenis router yang lain. Lalu mencoba mengerjakan aktivitas berikut, mencocokkan istilah sinkronos itu apa, signaling method itu apa, bisa dicocokkan nanti sinkronos mencocok istilah penjelasannya yang mana. Ada bandwidth, pulse code, good code, dan seterusnya. Oke, silahkan ditanyakan ke dosen kalian kalau ada pertanyaan. Selanjutnya kita akan bahas network media. Setelah memahami adanya standar, adanya metode yang perlu fungsi-fungsi yang harus dikerjakan oleh standar tersebut pada layer fisikal, sekarang kita lihat perangkat medianya sendiri, network medianya. Ada dua jenis media utama, yaitu media dengan kabel atau media tanpa kabel, disebut dengan wire atau wireless. Media dengan kabel bisa kita pisahkan lagi menjadi dua, pendekatan dengan kabel tembaga atau dengan kabel fiber. Atau pada media wireless ada pendekatan dengan radio frekuensi atau pendekatan dengan cahaya. Di sini yang akan kita bahas adalah tiga ini. Yang infrared tidak akan kita bahas karena tidak aplikatif untuk transmisi data dalam jumlah tinggi. Aplikatifnya hanya untuk transmisi rendah dan data yang tidak besar. Memang dimungkinkan untuk melakukan transmisi data menggunakan infrared, tapi karena itu adalah pengiriman yang tidak diarahkan, hanya menggunakan cahaya infrared receiver, infrared transmitter, jaraknya pun pendek, sangat pendek, sehingga bandwidth-nya pun sangat rendah, hanya dalam hitungan kilobit per second, dan tidak memenuhi kebutuhan saat ini. Penggunaan paling umum adalah masih pada perangkat elektronik rumah, seperti pada remote control televisi atau perangkat elektronik lainnya. Kita akan bahas dari istilah yang muncul pada pengiriman signal di media. Istilah di sini adalah istilah atenuasi signal atau signal attenuation. Signal attenuation adalah sebuah kondisi normal yang artinya pasti terjadi, di mana semakin jauh signalnya dikirim, maka semakin banyak pelemahan signal terjadi sebelum sampai ke tujuan. Terjadi pada semua jenis media, baik wired maupun wireless, tapi efeknya lebih parah atau tidak terlalu parah, dipengaruhi juga oleh karakteristik medianya, jarak, dan pengaruh lingkungan eksternal. Sebagai contoh di sini bisa kalian lihat pada gambar di sini, data yang dikirim memiliki signal yang kuat dengan background noise atau gangguan di latar lingkungan konstan.
Tapi seiring dengan waktu dan jarak, di sini seiring dengan jaraknya, makin lemah sinyalnya. Semakin lemah, hingga pada titik nanti sinyalnya itu sangat terganggu oleh background noise, sehingga kalau diterima oleh receiver, itu menjadi garble atau menjadi sampah, signal sampah. Itulah kenapa pada setiap media ada batasan jarak maksimum. Misalnya pada kabel UTP standar Cat5e itu adalah 100 meter. Setelah 100 meter, secara teoritis harus ditambahkan repeater atau penguat sinyal. Sesungguhnya di lapangan, network administrator akan menggunakan best practice di kisaran 85 sampai 90 meter untuk kabel UTP Cat5. Sudah harus diberikan repeater. Nah, karena kalau tidak diberikan seperti itu, degradasi kekuatan signal atau atenuasi signal di sini sudah mengakibatkan signalnya sangat lemah dan banyak signal yang akan dianggap sampah sehingga terbuang, harus di-resign. Totalnya adalah goodput yang sangat rendah hasil akhirnya. Kita lanjutkan sekarang. Media copper. Copper itu tembaga atau kuprum dalam ilmiah kimianya, digunakan karena tidak mahal, mudah dipasang, dan nilai resistansi yang kecil. Jika masih ingat mata kuliah fisika atau pelajaran fisika dahulu, sebenarnya logam tembaga bukanlah logam yang memiliki nilai resistansi yang paling kecil, tapi paling seimbang karena karakteristik harganya. Logam yang lebih baik untuk konduktivitas bisa berupa aurum atau gold atau emas. Tapi bayangkan kalau kabel-kabel kita semua harus terbuat dari bahan emas. Sangat-sangat mahal. Media tembaga memiliki kelemahan, tidak hanya tembaga, misalnya digunakan logam lain juga memiliki kelemahan yang sama, tapi di sini karena kita konteksnya media tembaga, kita akan sebut saja kabel tembaga. Kelemahannya yaitu terbatas jarak, rentan interferensi signal lain. Dan data akan dikirimkan di media tembaga dalam bentuk listrik yang seiring dengan atenuasinya akan mengalami pelemahan dari ujung kirim ke ujung penerima. Interferensi atau gangguan itu bisa berupa sumber eksternal, yaitu electromagnetic interference, disingkat EMI, atau radio frequency interference, RFI, di mana EMI dan RFI bisa mengubah dan mengkorupsi signal data. Sumbernya bisa berupa gelombang radio lain, alat elektromagnet, lampu TL, motor listrik, atau kabel listrik. Karena kalau kalian mengingat hukum Faraday, kalian akan mengetahui bahwa di sekitar kabel tembaga yang dialiri listrik terbentuk medan magnet. Dan jika ada magnet, maka bisa menghasilkan listrik. Keduanya berhubungan satu sama lain. Sehingga kalau ada gangguan magnetik dari luar kabel, akan mengakibatkan adanya arus listrik, baik positif maupun negatif, yang mengubah tegangan listrik yang lewat di dalam kabel tersebut. Oke. Berikutnya interferensi dari luar yang lain adalah crosstalk. Crosstalk di sini adalah gangguan dari sesama, rekan kabel sesama. Kita sering melihat kabel diletakkan berdekatan satu sama lain. Misalnya kabel telepon atau kabel data diletakkan berdekatan satu sama lain. Kalau terlalu dekat dan medan magnet yang dihasilkan oleh listrik yang lewat terlalu tinggi, bisa mengakibatkan saling menginterferensi kabelnya, crosstalk. Contoh paling mudah adalah kalau kita menggunakan pesawat telepon rumah biasa, kita mendengar ada pembicaraan atau suara orang lain yang terdengar sayup-sayup di latar belakang. Itu karena terjadi crosstalk. Karena ada pada suatu titik di dalam perjalanan kabel kita, kabel telepon rumah kita, dengan kabel telepon yang satu lagi berdekatan dan saling menginterferensi. Saling medan magnetnya saling mempengaruhi sehingga menginduksi kabel yang di sebelahnya. Oke. Ini contoh dari efek interferensi. Jika signal digital asli yang dikirim adalah seperti ini, dalam bentuk biner, lalu ada signal interference, listriknya seperti ini, yang mungkin bisa dihasilkan oleh EMI, RFI, atau crosstalk yang lain, sehingga saat dikirim, nanti digital signal dengan interference menjadi seperti ini.
tidak murni lagi seperti pure digital signal. Nah, jika melewati ambang batas tertentu, maka bisa terjadi kesalahan baca oleh kartu jaringan yang harusnya 0 bernilai 1 di sini. Karena interferensi di sini cukup tinggi. Dan kalau ini terjadi, maka frame tersebut, potongan data tersebut dianggap sampah, rusak, dan harus dibuang. Harus dikirimkan ulang lagi jika dimungkinkan oleh protokol yang di atasnya. Oleh karena itu, kita akan berusaha menghindari interferensi. Berikutnya, jenis kabel tembaga di jaringan komputer yang umum digunakan saat ini ada 3, unshielded, twisted pair, shielded twisted pair, dan coaxial. Kedua yang pertama termasuk dalam kategori twisted pair, saya singkat TP. Perbedaannya di mana? Mari kita lihat. Twisted pair secara umum dulu. Twisted itu harfiahnya pilin, digulung, dipilin satu sama lain. Pair, pasangan, berarti pasangan tergulung atau pasangan terpilin. Terlihat di sini di gambarnya pasangan-pasangan putih, coklat, coklat, putih, hijau, hijau, putih, biru, biru, putih, oranye, oranye, semua terpilin satu sama lain. Dan kalau diperhatikan sebenarnya nanti jumlah pilinannya berbeda-beda, ada yang lebih rapat, ada yang kurang rapat. Itu sudah dihitung di laboratorium, sudah dilakukan riset dan seterusnya, tidak akan dibahas di sini. Dengan tujuan utama pilinan adalah mengurangi interferensi dari EMI dan RFI. Jika kalian mengingat Ohm Faraday dengan aturan jari atau tangan yang seperti ini, di mana nanti ada medan magnet seiring dengan arus, maka kalian bisa melihat kalau kabelnya dipilin, nanti medan magnetnya saling menegasikan, saling meniadakan, sehingga efek EMI dan RFI-nya menurun. Setiap pasang kabel memang akan memiliki jumlah pilihan yang berbeda. Misalnya di sini pilihan kabel orange akan lebih sedikit dari kabel yang lain, karena nanti pada akhirnya kabel orange memang akan diarahkan untuk menjadi digunakan untuk pengiriman datanya satu dalam standar pengkablingan yang digunakan IATA 568. Nah, kategori dari twisted pair ada unshielded. Secara harfiah unshielded, tidak dilindungi. Kabel yang tidak dilindungi ini adalah maksudnya sudah dipilin, ada pelindung luarnya berupa karet, tapi tidak ditambah lagi dengan pelindung tambahan berupa aluminium foil. Tujuannya murah. Kualitasnya cukup baik, sesuai dengan standarnya, tapi isinya adalah 8 kabel berupa 4 pasang, di mana masing-masing pasang dipilin dan dilindungi oleh outer jacket, jaket luar. Sudah, itu saja. Saudaranya yang masuk dalam kategori unshielded nanti akan memiliki pelindung aluminium. Berikut adalah sebagian standar kategori UTP yang dipakai saat ini. Ada kategori 3 UTP. Ini terdiri dari nanti sebenarnya jumlah kabelnya Cat 3 ini salah ya, harusnya adalah 4 kabel, 2 pasang kabel telepon misalnya. Cat 5, Cat 5E ini berbeda antara 5 dan 5E, sebenarnya hanya perbedaan bahan, kualitas tembaga yang digunakan dan pilinannya. Cocok hingga 100 megabit per second. Ini yang umum karena harganya terjangkau. Saat video ini dibuat, mungkin harga kisaran 300 meter adalah kurang lebih 900-800 ribu dan bervariasi untuk tiap-tiap merek. Kategori 6 dapat digunakan hingga 10 gigabit per second. 1 gigabit, 10 gigabit. Kualitasnya lebih baik dari sisi tembaganya, kemurniannya, pilinannya, standar kualitasnya. Harganya pun kurang lebih 3-4 kali lipat lebih mahal dari Cat 5E. Itulah kenapa mungkin belum semua organisasi mau menginvestasikan pada kategori 6. Dan memang penggunaan media yang lebih tinggi juga harus dibarengi dengan penggunaan perangkat yang lebih tinggi juga. Switch-nya harus juga gigabit switch, routernya juga harus seperti itu, dan itu adalah investasi ya dengan biaya yang lebih tinggi daripada penggunaan standar 100 megabit. Itu UTP. Berikutnya, STP, Shielded Twisted Pair, lebih mahal dari UTP. Kenapa? Perhatikan di sini. Kalau tadi pada UTP kita punya pasangan pilinan udah dilindungi oleh jaket luar, karet luar, maka di sini setiap pilinan mungkin ditambahkan aluminium foil atau tambahan karet tersendiri.
Ini memang versi yang paling tinggi, versi paling mahal. Umumnya STP versi yang lebih murah adalah keempat pilihan kabel ini diberikan tambahan aluminium foil bracket di sini, foil shield. Sehingga tujuannya adalah supaya medan magnet yang dihasilkan oleh 4 pasang kabel ini tidak tembus ke kabel sebelahnya, mengurangi crosstalk. Karena masalah utama dari STP dan UTP sebenarnya adalah crosstalk. Karena kabelnya biasanya dalam instalasi diletakkan berdekatan satu sama lain. Harganya lebih mahal, bisa 2 kali lipat dari UTP, 2 atau 3 kali lipat untuk standar yang sama. Berikut adalah beberapa kategori twisted pair hingga awal tahun 2016. Di sini kita mulai dari umumnya yang digunakan untuk telepon rumah yang lama adalah Cat 3, Cat 4 lebih jarang, sudah tidak umum digunakan. Cat 5, 5E umum digunakan. Paling umum adalah 5E saat ini, sampai 100 megabit per second. Cat 6, 6A, ini untuk 1 sampai 10 gigabit, untuk 40 gigabit dan seterusnya disarankan kategori yang lebih tinggi lagi. Oke, dengan harga yang tentu saja jauh lebih tinggi lagi. Nah, ini sedikit legendanya. U artinya unshielded, F adalah dengan pelindungan foil, lalu S adalah dengan pelindungan braided shielding, sisi luar tambahan, TP untuk twisted pair, dan TQ untuk individual shielding dan tiap-tiap kuatnya. Kuat itu 4. Jadi di sini dengan kode ini kalian bisa melihat ada U garis miring FTP, F garis miring UTP, itu adalah hubungannya dengan di sini. Oke, ini adalah gambaran standar RJ45. Sorry, maaf, di sini adalah RJ45. Ini contoh dari crimping yang kurang baik. Kabelnya tidak terkrim dengan baik. Harusnya pelindung karet luarnya masuk ke dalam, terjepit. Ini good connector, yang ini adalah yang salah. Dan ini adalah contoh pasangan yang dapat digunakan dalam standar IA, TIA T568A atau B. Jika A ketemu A, nanti akan menjadi kabel straight menghubungkan untuk perangkat yang berbeda jenis. Kabel straight digunakan misalnya untuk PC ke switch, untuk switch ke router. Untuk ujung yang bersamaan, sama-sama dengan kode 568A, kedua-duanya atau kedua-duanya 568B, itu disebut cross. Kabel cross adalah untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, contohnya PC dengan PC langsung peer-to-peer, atau switch dengan switch, atau hub dengan hub, atau switch dengan hub, atau router dengan PC secara langsung dari sisi kabel dari kartu jaringan router, karena router dan PC dianggap sejenis. Kategori yang ketiga adalah rollover, dan ini terbatas, hanya digunakan oleh Cisco untuk kabel konsol Cisco. Berikutnya, kabel koaksial. Kabel koaksial umum untuk signal analog. Jika kalian memiliki antena TV di rumah, perhatikan kabel antenanya itu pasti kabel koaksial. Ada yang hadir dalam bentuk thick, tebal, atau thin, tipis. Di sini tidak akan kita bahas secara spesifik kabel koaksial, hanya sebagai pengetahuan umum bahwa kabel koaksial modelnya adalah sebuah inti tembaga di tengah, diinsulasi dengan pelindung plastik agak keras, lalu ada copper shielding sebelah luar sekaligus sebagai tegangan negatifnya biasanya, lalu dilindungi lagi sebagai dengan karet luar. Thick atau thin hanya dipengaruhi oleh tebalnya kabel ini, copper konduktor. Masih digunakan di perangkat-perangkat telekomunikasi, di mana tegangan listrik yang dilewatkan biasanya lebih tinggi daripada UTP. Catatan instalasi kabel tembaga. Semua kabel tembaga rentan terhadap bencana api dan kelistrikan. Namanya listrik bisa lewat, ada korslet, bisa terbakar. Pisahkan jalur data dengan jalur kabel listrik. Ingat efek interferensi, apalagi jika listrik memiliki arus yang tinggi. Jalur listriknya dengan arus yang tinggi, maka medan magnet yang dihasilkan besar akan menginduksi dan mempengaruhi goodput dari kabel data yang ada di sebelahnya.
Semua koneksi kabel harus terpasang sempurna, dipastikan. Peralatan harus di-groundingkan, ini kurang ya, groundingkan atau dibumikan. Dan instalasinya harus diinspeksi secara berkala. Untuk pemasangan kabel atau cabling ada sertifikasi terpisah yang di luar dari sertifikasi CCNA sebenarnya. Jadi sebenarnya pembahasan untuk instalasi cabling itu bisa satu mata kuliah tersendiri. Di sini cukup kita bahas secara umum saja. Ada materi online yang mungkin bisa kalian kerjakan. Misalnya istilah the new Ethernet 10 gigabit menggunakan media apa, kasih checklist saja. Untuk testing kabelnya bisa dilakukan dengan perangkat kabel tester. Ada yang murah dari kisaran harga hanya 100.000 hingga yang mahal, misalnya dari keluaran di sini tanpa maksud pengiklan, misalnya Fluke, itu bisa dalam kisaran jutaan ada untuk satu alat. Tapi tentu saja di sini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Karena selain kabel testing, kalian tetap harus melakukan dokumentasi yang baik. Dokumentasi dari pemetaan, panjang kabel, dan setelah testing, hasil testingnya didokumentasikan juga. Di sini ada aktivitas kalian bisa mencocokkan kabel yang sesuai untuk konfigurasi straight, urutan warnanya. Dan jika kalian bekerja di lab, mungkin dosen kalian dapat mengarahkan untuk melakukan praktek membangun sebuah crossover cable menghubungkan dua perangkat yang sejenis, misalnya switch dengan switch. Silakan mengacu pada modul praktikum untuk bagian ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke dosen kalian. Berikutnya kita akan membahas fiber optic. Fiber optic adalah media kabel yang memiliki bandwidth terbesar saat ini karena tidak ada objek lain atau entitas lain yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Cahaya bergerak dengan kelajuan 299 km per detik. Itu memungkinkan pengiriman data yang sangat cepat karena kabel fiber menggunakan cahaya. Kabel fiber sebagai penghantar jalur atau terowongan cahaya dari sisi pengirim ke penerima. Oke. Struktur kabel fiber optik adalah sebagai berikut. Di bagian tengahnya adalah core inti serat kaca yang di sini saya akan mulai dari jaket dulu ya, dari luar. Jaket luar ini bisa berupa karet, tebal, tipis tergantung jenisnya untuk pelindung luar. Lalu bahan penguat, strengthening material, bisa dari plastik, bisa jadi dari bahan serat yang lain, bisa juga pada kabel fiber optik bawah laut berupa logam. Sekaligus untuk di sisi bagian sini ditambahkan untuk arus listrik sehingga setiap beberapa puluh kilometer bisa ada repeater. Lalu berikutnya ada buffer untuk pelindung tambahan, biasanya berbahan kenyal, sedikit elastis. Cladding, pelindung yang lebih sisi dalam lagi, biasanya bertindak sebagai semacam mirror atau cermin dengan mencoba untuk merefleksikan kembali cahaya yang bisa keluar dari inti serat kaca. Dan fungsi utamanya sendiri adalah core. Inti utama dari kabel fiber adalah core-nya sendiri yang memungkinkan transmisi cahaya. Konsep kerja dari core di sini atau serat kaca yang di sini adalah menggunakan indeks bias sehingga cahaya yang masuk tidak keluar atau tidak hilang keluar dari kabel, tapi terus membias terus hingga sampai ke ujung satunya lagi. Jadi model kerja dari kabel fiber bukan memantulkan, tapi dalam konteks biasnya. Jenis kabel adalah ada dua saat ini, ada yang single mode SMF, ada yang multi mode. Yang single mode itu ada satu inti serat kaca yang sangat kecil, ukurannya kurang dari sama dengan 9 mikrometer, menggunakan laser. Jaraknya jauh, bandwidthnya besar, hitungannya bisa puluhan kilometer. Harganya pun lebih tinggi.
Jadi pada kabel fiber yang intinya lebih kecil, lebih baik. Model kedua adalah multi-mode fiber. Mungkin di sini ukuran glass core-nya lebih besar. Misalnya di sini antara 50 sampai 62,5 mikron. Kalau lebih besar, maka ada kemungkinan cahaya membiasnya dengan, ya, ilustrasinya di sini. Bisa sedikit membias lebih banyak, sehingga jarak yang ditempuh cahaya jauh lebih banyak juga, sehingga kecepatannya pada intinya latensi kirim ke terimanya lebih tinggi. Sumber cahayanya pun tidak perlu laser, bisa menggunakan LED. Cocok untuk LAN, bandwidth-nya bisa tinggi 10 gigabit per second, jaraknya bisa lebih jauh dari UTP standar, 5 kali lipatnya, 550 meter. Ini beberapa konektor umum untuk kabel fiber optik. Ada ST konektor, ini terlihat ujungnya keluar. Ada SC konektor. SC konektor ini umum dan sering muncul juga misalnya pada modem-modem ONT. Jika kalian berlangganan dengan penyedia telekomunikasi di rumah untuk kabel fiber yang masuk ke rumah, biasa menggunakan model SC. Bisa juga berupa duplex LC konektor atau LC konektor biasa. Tolong diperhatikan, satu kabel fiber itu untuk jalur kirim saja atau terima saja. Jadi sifatnya half duplex. Kadang-kala kalau kita mau mengirim dan menerima hanya dengan satu kabel, berarti modelnya bergantian dengan satuan waktu. Kirim terima di switch dengan cepat. Untuk full duplex, kabelnya harus dua, artinya harus ada dua serat kaca yang digunakan. Ini contoh kabel patch yang umum, tidak akan saya bahas secara spesifik. Lalu untuk testernya ada optical time domain reflectometer. Oke, sebagai pengayaan kalian boleh mencari dan melihat video pembuatan fiber optik, berikut adalah linknya, dan video bagaimana meletakkan kabel fiber di bawah laut. Berikut adalah videonya. Saya sangat menyarankan kalian untuk melihat. Mari kita bandingkan sekarang UTP versus fiber optik. Dalam konteks implementasi, bandwidth yang paling tinggi selalu fiber optik. Jarak fiber optik. Kebal terhadap interferensi magnet, kebal terhadap interferensi yang lain adalah fiber optik, karena cahaya kebal terhadap magnet tidak terpengaruhi. Cahaya hanya dapat dibengkokkan oleh satu hal, gravitasi. Dan itu pun dengan gravitasi yang amat sangat besar, lebih besar dari gravitasi bumi. Immunity to electrical hazard atau kekebalan terhadap bahaya listrik, completely immune, tidak terpengaruh sama sekali, tidak bisa terbakar, cahaya tidak bisa terbakar. Lalu media dan konektor cost atau biaya media dan konektor mahal juga. Skill pemasangan lebih tinggi, untuk pencegahan keamanan lebih tinggi juga. Jadi ya plus minus, jika kalian menggunakan fiber optik tentu saja bandwidth-nya lebih baik, kualitas transmisi lebih baik, tapi biayanya lebih tinggi. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah tidak selalu sebuah jaringan organisasi harus menggunakan bandwidth tertinggi. Kalian perlu menyesuaikan dengan kebutuhan pemakaian di organisasi itu sendiri. Tapi memang pada bagian-bagian backbone, pada jalur-jalur utama, tulang punggung utama yang menghubungkan antar network-network yang berbeda, disarankan untuk menggunakan fiber supaya tidak terjadi efek bottleneck. Selanjutnya, untuk instalasi fiber disarankan agar fiber itu dalam posisi yang konstan, tidak bergantung, tidak digantung, dan tidak ditekuk-tekuk terlalu banyak. Ada standar maksimum penekukannya atau penggulungannya. Karena kalau melewati standar itu, serat kacanya rusak. Jika serat kacanya rusak atau putus, maka mau tidak mau kita harus mengganti yang baru. Aktivitas ini boleh dikerjakan. Dari penjelasan ini, apakah dia termasuk kategori multimode atau single mode? Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada dosen kalian. Penutup adalah wireless. Ini ada beberapa logo yang muncul di dunia wireless yang mengindikasikan bahwa ini bisa terkoneksi secara wireless.
Wireless menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima pesan, namun memiliki beberapa keterbatasan atau kekurangan, di mana coverage, daya cakup daya lingkupnya dipengaruhi oleh struktur, dipengaruhi oleh ada atau tidaknya lingkungan di sekitarnya penghalang berupa bangunan, jenis bahan bangunan, bahkan bahan bangunan antara bata, lalu antara sekat gipsum itu berbeda, memiliki efek atenuasi yang berbeda terhadap wireless. Lalu juga rentan interferensi dari perangkat lain, apalagi yang berfrekuensi sama seperti microwave atau pesawat telepon wireless. Juga memiliki keamanan lebih rendah karena semua orang bisa mendengar. Siapapun yang ada dalam coverage area bisa menguping dalam tanda kutip. Karena mereka hanya cukup memiliki sebuah wireless receiver, mereka bisa mendengarkan semua lalu lintas yang lewat di dalam coverage area tersebut. Itulah kenapa pada wireless sangat penting adanya enkripsi. Standar wireless di sini masih standar yang agak lama, belum sepenuhnya yang baru. Nanti saya akan hadirkan daftar yang baru. Wireless bisa hadir dalam standar Wi-Fi, bisa hadir dalam standar Bluetooth, bisa hadir dalam standar yang berbeda seperti WiMAX ataupun standar-standar lain. Ini adalah yang paling umum, yaitu Wi-Fi. Bisa merupakan akronim dari Wireless Fidelity. Standar dari YER 802.11 dan kode belakangnya yang berubah-ubah. Tahun 99 802.11a. Ini yang versi pertama. Hanya kurang lebih 54 megabit per second. Tapi pada model awalnya malah kurang dari itu, hanya 36. Lalu standar yang umum kedua berikutnya adalah yang G. Sama 54. Standar yang berikutnya yang biasanya ada pada kartu jaringan di laptop kalian, keluaran tahun 2009 standarnya, adalah yang N. Bisa sampai kurang lebih 70 sampai 65. Kadang-kadang hanya sampai 52 megabit. Karena tolong diingat, ini adalah testing di laboratorium dalam kondisi yang sangat ideal. Dalam kondisi kenyataan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu standar AC Desember 2013, ini sudah mulai penetrasi di pasar saat ini. 3 tahun lalu standar ini keluar saat video ini dibuat. Sayangnya untuk mencapai bandwidth yang tingginya, misalnya sampai 780, perlu digunakan kartu jaringan Wi-Fi yang spesifik juga dengan standar AC, dan mungkin antenanya lebih dari satu. Jadi pada router atau access point AC bisa jadi antenanya ada 4 pasang atau 2 pasang gitu. Hingga yang terakhir ada standar AD, AH, AJ, AY yang akan keluar 2017, itu bisa sampai 100 gigabit per second, tapi belum terimplementasi sempurna. Nanti ada standar-standar yang ini, kita akan lihat saja perkembangannya seperti apa. Tentu saja masing-masing dengan tujuan dan spek tersendiri. Ini adalah contoh perangkat Wi-Fi pada Soho, Small and Home Office. Ini antenanya tidak terlihat. Untuk wireless sendiri kita bisa melihat Wi-Fi ya. Wireless Wi-Fi sendiri kita bisa melihat ada yang modelnya antena terlihat atau tidak terlihat. Antenanya kecil, besar, atau embedded. Kadang juga ada yang memiliki fungsi Fast Ethernet, seperti pada model Cisco yang seperti ini. Ini ada fungsi switchingnya 4 port, lalu kabel masuk ke sini, kabel jaringan masuk ke sini. Dari sini bisa dipecah atau masuk ke dalam komputer lagi sebanyak 4, dan Wi-Fi juga. Jadi ini berupa Wi-Fi router, karena jaringan yang masuk nanti akan berbeda dengan jaringan yang keluar. Ini contoh koneksi dengan kabel. Ada lagi access point. Pada access point tidak berfungsi sebagai router. Pada access point jaringan yang masuk sama dengan jaringan yang keluar, cuman berbeda media saja. Jika jaringan masuk misalnya adalah 192.168.10/24, maka network yang diberikan di sini juga 192.168.10/24 minus 1 IP yang digunakan untuk si perangkat ini sendiri. Jadi sejaringan, hanya berbeda media, yang satu kabel menjadi wireless. Tapi pada router, model yang sebelumnya, yang ini, ya,
Ini bisa jadi jaringan masuk dengan jaringan keluarnya berbeda. Bisa jadi ini 192.168.10/24, yang ini mungkin jaringannya adalah jaringan 192.168.50/25 misalnya. Bisa saja, tergantung dari konfigurasi. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada dosen Anda. Jika tidak ada, kesimpulannya adalah pada pertemuan ini kita sudah membahas tentang network access physical layer, perangkat-perangkat yang ada, istilah-istilah yang ada. Semoga memberikan pemahaman pada kalian bagaimana cara kerja jaringan komputer di sisi hardware atau lebih dekat ke physical layer. Pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang data link layer protocol. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian tutorial ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang